Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat aplikasi PWM dengan STM32. PWM atau Pulse Width Modulation biasanya banyak digunakan untuk pengendalian motor atau untuk di robot, pengendalian motor di mesin-mesin industri dan sebagainya. Nah, tapi di video ini kita hanya akan membuat atau mengeluarkan PWM untuk mengendalikan LED. Jadi LED-nya bisa nyalanya redup terang, bukan mati hidup. Nah, di tutorial kali ini saya akan menggunakan STM32F407 dengan menggunakan board F4 Discovery seperti ini. Nah, si F4 Discovery ini mempunyai 4 LED yang terhubung ke PD12, PD13 sampai PD15. Nah, kita akan cek apakah si pin-pin ini bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal PWM. Ini saya sudah bikin pin outnya. PD13 dia bisa untuk timeband 4 channel 2, PD15 juga bisa timeband 4 channel 4. Ini timeband 4 channel 3 dan PD12 timeband 4 channel 1. Jadi semua PWM di STM32F4 Discovery bisa digunakan semua PWM. Semua LED di board F4 Discovery bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal PWM. Nah, untuk membangkitkan sinyal PWM kita harus men-setting dulu timer 4-nya. Ini timer 4 sudah saya setting. Kita pilih di channel 2 sebagai PWM generation. Nah, ini ada pilihannya, ada input capture dan lain-lain. Kita pilih PWM generation channel 2. Ini yang ini cukup ini aja yang di setting. Nah, kemudian si parameternya di setting sebagai di bawah ini. Pertama adalah untuk menentukan PWM itu kan ada 2 parameter ya, frekuensi sinyalnya dan sesuai dengan namanya lebar pulsanya. Nah, untuk menentukan frekuensi PWM ini pertama kita harus mengatur dulu frekuensi yang masuk ke timer 4. Nah, berapa sih frekuensi yang bisa masuk ke timer 4 ini? Ini ditentukan oleh konfigurasi clock, karena dia si clock timer ini berasal dari main clock atau HCLK ini. Nah, di board Discovery kita menggunakan kristal 8 mega, kemudian kita setting frekuensi kerja di 168 MHz. Nah, ini ada pembagian clock. Untuk timer dia bisa ke APB1 ya, APB1 timer. Dia kalau dengan 168 mega bisa disetting sampai 84 MHz. Dan APB2 timer yang bisa disetting sampai 168 MHz. Nah, timer 4 sendiri itu terhubung ke APB1 ya. Ini dari datasheetnya F407. Timer 4 dia terhubung ke APB1 bus. Jadi frekuensi yang bisa masuk ke timer ini maksimal 84 MHz. Nah, di percobaan kali ini kita akan mengatur frekuensi timer yang masuk ke timer 4 ini adalah 1 MHz. Oleh karena itu kita harus membagi frekuensi 84 MHz ini dengan prescaler ya. Nah, ini ada rumus untuk menentukan frekuensi timer ya. Pertama ada prescaler ini prescaler. Berapa sih nilai prescaler ini agar frekuensi timernya 1 mega? Nah, ini ada rumusnya. Ini prescaler ini ditentukan sebagai APB timer frekuensi dibagi dengan timer atau frekuensi yang diinginkan dikurangi 1. Nah, misalkan untuk timer 4 ini tadi kita sudah cek bahwa frekuensi maksimal adalah 84 mega. Maka untuk agar si timer 4 mempunyai 1 MHz frekuensi,
Terus sekarang diatur menjadi 83, jadi 84 mega dibagi 1 mega dikurangi 1, ini 83. Jadi kita isi nilai prescalernya itu 83. Nah kemudian ini kan baru frekuensi timer ya. Terus bagaimana menentukan frekuensi PWM-nya? Nah frekuensi PWM ini ditentukan oleh counter period atau nilai auto reloadnya timer. Karena kan kita tahu bahwa si timer itu kan bekerja, dia ada counter, kemudian setiap kali overflow dia akan membangkitkan sinyal interupsi, atau bisa juga disetting untuk mengeluarkan sinyal di outputnya timer. Nah ini periode overflow itu ditentukan dengan si auto reload ini. Misalkan kita menginginkan sinyal PWM ini 400 Hz, maka untuk settingannya adalah dengan mengatur nilai periode ini. Nah ini ada nilai atau nilai si counter atau auto reload counter ini dengan rumus seperti ini. Jadi ini frekuensi timer dibagi frekuensi yang diinginkan, dalam hal ini frekuensi PWM, dikurangi 1. Nah kalau misalkan frekuensi timernya 1 mega dan kita menginginkan frekuensi PWM nya 400 Hz, maka nilai periode adalah 2499. Kita isi di sini 2499. Nah untuk pulsanya sendiri itu atau duty cycle itu ditentukan dengan namanya pulse ini kan, dia nilainya 16 bit. Ini kita juga timer 4 itu dia ada timer 16 bit, jadi semua bilangan atau nilai-nilai ini berada di nilai atau di bilangan 16 bit. Nah untuk duty cycle sendiri pulse-nya itu ditentukan dengan rumus duty cycle kali nilai periode ini. Misalkan kalau 50% duty cycle, maka nilai pulse itu harus diisi dari setengahnya dari nilai periode. Oke, kita generate. Ini udah settingannya seperti ini. Nah ini sudah jadi programnya. Di program ini ini kita udah isi tadi nilai skalanya, nilai periodenya. Nah di fungsi mxtim 4 init ini dia hanya menginisialisasi timer, belum mengaktifkan fungsi PWM-nya. Sehingga untuk mengaktifkan fungsi PWM kita harus menggunakan atau memanggil fungsi ini call tim PWM start. Ini dipilih channelnya, ini timer berapa, timer 4, ini channel 2. Nah di program ini kita akan membuat sinyal PWM itu dia naik. Pertama di setting dulu di 50% ya di cycle-nya. Ini ada variabel, ada 2 variabel, ada beberapa kali ini, ada duty cycle, ada add value, ini ada config. Ini variabel ini untuk mengkonfigurasi si fungsi PWM. Nah ini kita ini si default mode-nya sesuai dengan settingan di sini di timer 1 di fungsi tim 1 ini. Nah untuk mengubah-ubah duty cycle, kita akan mengubah fungsi atau variabel sconfig push ini. Nah ini duty cycle-nya, ini kan kita defaultnya 50%, maka 50% kali nilai period dibagi 100, ini nilai pushnya. Nah kemudian secara periodik atau dengan nilai 100 millisecond dia akan naik
naik 5% sampai 100. Kalau misalkan udah mencapai 100 dia turun, jadi kan 50, 55 seterusnya sampai 100. Setelah mencapai 100% dia turun sampai 0, kemudian dia naik lagi. Ini kita udah bikin filmnya, coba kita download. Ini udah di compile. Kita langsung download. Nah, ini terlihat LED-nya, kecerahannya bisa diatur dari redup terang seperti itu. Nah, ini juga sudah saya hubungkan dengan osiloskop. Ini tampilannya. Nah, ini kelihatan frekuensinya sesuai dengan settingan 400 Hz, dan duty cycle-nya dia naik secara periodik kemudian turun secara periodik. Misalkan kita menginginkan frekuensinya kita ganti jadi 100 Hz misalkan. Nah, kita harus mengubah nilai si periode ini. Kembali ke rumus ini. Kalau misalkan ini 100, berarti di sini 1000 dikurangnya 1 berarti 999. Kita coba isi di sini 999. Kita download. Oh, 1 kilo. Oh, salah perhitungan berarti. Sebentar, ini kita cek dulu. (999) kurang 9. Ya, kita download lagi. Nah, ini udah benar 100 Hz. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, 100 Hz. Nah, untuk periode ini kan kita misalkan saya punya pingin 50%, tetap tidak diubah-ubah. Ini duty cycle-nya 50% dan frekuensi 100 Hz. Oke, mungkin itu, atau ini adalah
tutorial bagaimana memasukkan sinyal PWM di STM32. Jadi apa yang harus diperhatikan adalah pertama menentukan pin mana yang akan dijadikan output PWM. Tandanya apa? Kalau di cube ini kita cek kalau ada pin yang ada dengan tim 2 channel berapa, atau tim 2 channel 1 atau tim 5 channel 1. Nah ini artinya si pin ini bisa difungsikan untuk memberikan sinyal PWM. Nah sebagai contoh ini PC0 ini tidak mempunyai fungsi alternatif sebagai timer output, jadi PC0 ini tidak bisa digunakan untuk memakaikan sinyal PWM. Oke, setelah menentukan pin mana yang akan digunakan untuk memakaikan sinyal PWM, kita setting timernya sesuai dengan timer yang sesuai dengan pin tersebut. Pertama adalah menentukan prescaler untuk menentukan frekuensi timer atau frekuensi timer yang masuk ke timer. Nah ini ditentukan dengan clock APB1 atau APB2, dan tergantung ke si timer tersebut terhubung ke APB berapa. Ini bisa dilihat di datasheet STM32FF4. Sekarang timer 4 dia terhubung ke APB1, timer 1 dia terhubung ke APB2. Langkah selanjutnya adalah menentukan frekuensi PWM. Frekuensi PWM ditentukan dengan mengubah nilai periode. Oh ya, frekuensi timer dulu ditentukan dengan mengubah prescalernya. Ini ada rumusnya. Prescaler itu timer APB atau frekuensi APB dibagi timer yang diinginkan dikurangi 1. Saya kalau tekan timer APB nya ada 80 mega dan kita menginginkan frekuensi timer 1 mega, berarti nilai prescalernya adalah 83. Kemudian untuk menentukan nilai frekuensi PWM dengan mengisi counter periode ini atau period dengan rumus seperti ini. Frekuensi timer dibagi frekuensi PWM yang diinginkan dikurangi 1. Kalau misalkan kita menginginkan 400 Hz dan frekuensi timernya 1 mega, berarti nilai periodenya adalah 2499. Sedangkan untuk menentukan duty cycle kita harus mengubah-ubah nilai push ini, dimana nilai push ini adalah duty cycle atau persentase duty cycle kali nilai periodenya. Misalkan kalau menginginkan duty cycle 50%, berarti pushnya itu 50% kali 2499 ini. Dan di program itu setelah di init itu si timer atau si PWM harus diaktifkan atau di start dengan fungsi hold tim start. Sebenarnya di cube itu setiap kali selesai inisialisasi biasanya dia kalau timer ADC atau DAC itu dia tidak langsung aktif, jadi harus diaktifkan dengan program. Misalkan kalau untuk timer PWM itu dengan fungsi hold tim PWM start. Nah setiap kali kita akan mengubah konfigurasi, akan mengubah duty cycle atau mungkin juga mengubah frekuensi si PWM. Untuk mengubah duty cycle kita harus memanggil fungsi ini hold tim PWM config channel dengan parameter ini si sconfig ini, tipe datanya tim OC init type dep. Ini ada ini mode-modenya atau variabel-variabelnya. Sebenarnya si timer ini kan di sini di program while ya, karena tadi kita akan mengubah-ubah duty cycle. Si timer ini atau si PWM ini cukup difungsikan sekali, jadi tidak perlu juga kalau misalkan
frekuensinya tetap atau dipisahkan tetap, mungkin cukup sekali dipanggil fungsi startnya ini. Kita coba misalkan jadi cukup sekali dan timer dia akan berjalan secara standalone. Terus bagaimana kalau kita misalkan ingin dua output timer jalan bareng sekaligus. Nah, kita misalkan akan mengaktifkan di red hijau, misalkan red hijau itu PD12 kita aktifkan juga sebagai timer. Ini timer 4 channel 1. Jadi di sini kita masukkan juga timer 4 channel 1 sebagai PWM generation. Oke, frekuensinya akan sama, kita generate. Nah, misalkan si channel 1 itu timernya atau pulsanya tuh 25%. Jadi ini kita ganti jadi 25. Ini kita channel 1. Oke, compile. Kita coba tambah oscilloscope. Oke, ini dua timer atau dua PWM, jadi di channel 1 dan di channel 2 ini sudah aktif. Jadi tadi salah, nilai pushing ini kita isi 999, padahal di sini maksimalnya kan 2499. Jadi aturan berikutnya dari PWM ini adalah nilai push ini tidak boleh melebihi dari nilai period. Kalau melebihi, dia akan tadi si PWM nya tidak keluar. Nah, ini dua channel PWM aktif, channel 1 dan channel 2. Ini kalau kita measure, nah ini channel kan di sini. Nah, ini. Jadi kita di sini setting di tim atau di PWM channel 2 dia tuh 50% dan di channel satunya ini 20%. Nah, ini di oscilloscope si PWM channel 2 itu terhubung ke channel 1 ya. Ini 50%. Dan si PWM channel 2 atau channel 2 terhubung ke ini 20% dan 50% dan channel 1 ini 25%. Jadi si PWM ini bisa langsung aktif semua channel. Oke, mungkin itu tutorial kali ini. Source code-nya nanti bisa di-download di GitHub. Dan penjelasan secara teorinya bisa dilihat di blog saya, karyadoc.com. Semoga bermanfaat.